Kiprah dakwah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, di Pulau Borneo. Setelah sekitar 30 tahun menuntut ilmu di kota Mekah, dan 5 tahun di Madinah, tibalah saatnya kembali ke tanah air, untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, yang ia dapatkan dari guru-guru yang mengajar di kedua tanah suci. Beliau datang pada bulan Ramadan 1186 Hijriah, yang bertepatan dengan Desember tahun 1772 Masehi, disambut masyarakat dan keluarga dengan penuh gembira. Sejak saat itu, ia mulai mengintensifkan dakwah dan pembinaan, serta pengkaderan ulama melalui perkampungan khusus, di desa Dalam Pagar, Martapura. Di samping mendidik para keluarganya, beliau juga aktif mengajar dan mendidik para murid yang datang dari berbagai daerah. Selain itu beliau juga berdakwah ke segenap lapisan masyarakat. Suaranya menggema ke segenap pelosok, membahana memecah keheningan angkasa. Sebagai pengukuh terhadap suara-suara masyarakat, ia juga pengukuh terhadap suara-suara juru dakwah yang ia kirim ke berbagai tempat dan daerah. Keberhasilan dakwah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari disebabkan kemampuannya dalam mengemas strategi dakwah dengan jalan menyatu dengan masyarakat awam, meningkatkan kaderisasi, generasi dai, serta turut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta ikut serta dalam pengaruh kekuasaan kerajaan. Dalam menyampaikan dakwahnya, ia menggunakan berbagai metode dan sarana, yang saling menunjang agar sasaran yang dituju, dapat tersentuh dengan tepat. Dengan metode bilhal, atau lisanul hal, hasilnya sangat mewarnai jiwa anak didik, dan dapat merubah pola pikir, serta perbuatannya, ke arah kebajikan dan amal ibadah mereka, dalam waktu yang relatif singkat. Dengan dakwah bil lisan, ia memang sudah memulainya, sejak kedatangannya di Martapura. Di sisi lain, ia juga menjabat sebagai penasehat di kalangan istana, maka Sultan Tahmidullah II pun, termasuk menjadi salah seorang muridnya. Dengan dakwah bil kolam, ia juga melakukan penyusunan kitab-kitab, yang mencakup semua ajaran Islam, dalam bahasa Melayu, agar misi dakwahnya dapat diterima ke segenap penjuru, dan menjadikannya sebagai pegangan di kalangan rakyat. Penulis yang produktif. Beliau juga merupakan seorang ulama, yang sangat produktif dalam menulis. Beliau mulai menulis kitab-kitab pada tahun kedua, dari kedatangannya dari Tanah Suci Mekah, pada 1188 Hijriah, bertepatan 1774 Masehi. Di antara karya tulis beliau adalah 1. Kitab Usuluddin, berkaitan dengan keimanan dan tauhid. 2. Kitab Luqtatul Ajlan, berisikan tentang sifat-sifat dan hukum-hukum seputar kewanitaan. Di antaranya mengenai hukum haid, nifas, istihadah, dan lain sebagainya. 3. Kitab Faraid, berisi tentang hukum-hukum waris. 4. Kitab Tuhfatur Ragibin, pernah diterbitkan di Mesir pada 1352 Hijriah, berisi tentang hakikat iman dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. 5. Kitab Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntazar, ditulis pada 1196 Hijriah, yang berisi tentang penjelasan tanda-tanda akhir zaman. Pernah dicetak di Singapura, pada 1356 Hijriah, bertepatan dengan 1937 Masehi. 6. Kitab Ilmu Falak, ditulis dalam bahasa Arab, yang isinya menerangkan cara menghitung kapan terjadinya gerhana matahari dan bulan, serta segala selalu yang berkaitan dengan ilmu falak. 7. Kitabun Nikah, menerangkan tentang pengertian wali, dan bagaimana cara pelaksanaan akad nikah. Pernah diterbitkan di Istanbul, Turki 1304 Hijriah. 8. Kitab Kanzul Marifah, berisi tentang ilmu tasawuf. 9. Fatwa Sulaiman Al-Qurdi, berisi tentang kumpulan fatwa-fatwa Asy-Syaikhul Islam, Imamul Haramain, Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, sehubungan dengan pertanyaan Asy-Syaikh Muhammad Arsyad, tentang tindakan raja yang memungut pajak dan hukum denda, bagi pelanggar hukum yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, serta berisi tentang masalah-masalah penting lainnya. 10. Kitab Sabilul Muhtadin, yang merupakan karya terbesar Asy-Syaikh Muhammad Arsyad. Kemasyhuran kitab ini bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh penjuru Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Brunei, bahkan menjadi khazanah kepustakaan bagi perpustakaan-perpustakaan besar di negara-negara Islam di dunia, termasuk Mekah, Madinah, Mesir, Turki, dan Beirut, Libanon. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah II,
pada 1193 Hijriah, ditulis dalam bahasa Melayu dan selesai pada hari Ahad 27 Rabiul Akhir 1195 Hijriah. Kitab ini pertama kali dicetak pada 1300 Hijriah di kota Mekah, dan dicetak lagi di Istanbul, Turki 1302 Hijriah, lalu dicetak kembali pada 1307 Hijriah. 11 Mushaf Al-Quran Al-Karim, mulai ditulis pada 1779 Masehi, yang dilengkapi dengan qiraah Ibnu Katsir, dan Warsy di tepinya terdiri dari 3 jilid, yang masing-masing terdiri dari 19 juz. Ini menunjukkan tingginya budaya seni yang dimilikinya. Hiasan kaligrafi, ia wujudkan kombinasi antara budaya Islam, dan ciri khas daerah Banjar yang sangat menarik, dan mempunyai arti ibadah, sehingga dikagumi oleh pakar-pakar budaya, serta seni Islam di Indonesia dan dunia. Serta masih banyak lagi, karya-karya tulis beliau, yang tidak kami sebutkan di video ini. Hasil dakwahnya, dengan penuh semangat, beliau berjuang dengan ikhlas, dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau berdakwah tanpa pamrih, tak pernah ada kata berhenti, tak merasa terbebani dengan dakwah, halangan dan rintangan tidak menjadi kendala baginya. Sebagaimana semangat yang dibingkai dalam filosofi Jawa, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Demikian tampaknya tekad Asy-Syaikh Muhammad Arsyad, yang telah dapat merambah rimba raya kegelapan jiwa para umat. Di setiap bulan Ramadan, beliau selalu bertemu dengan malam yang penuh berkah, yaitu Lailatul Qadar. Dalam kesempatan ini, ia gunakan untuk berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, anak keturunannya, serta para muridnya hingga turun-temurun. Doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlihat dari banyak sekali keturunan dan murid-muridnya yang menjadi orang alim. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.